Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Mendidik anak untuk mengajari berpuasa itu gampang-gampang susah, karena karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang karakternya memang keras, ada yang karakternya lembut, ada anak itu didikannya memang di rumah melulu, ada anak itu memang kalau ketemu orang kayak tikus gerobok, takut kemana aja, ketemu orang hawanya ngeri, takut karena mungkin didikan orang tuanya. Ada juga yang memang ngayap mulu anak, jadi gampang capek. Oleh sebab itu, misalnya saya kasih contoh, misalnya anak saya yang jarang keluar, mungkin dia kuat sampai maghrib, tapi ada satu anak yang memang dia nggak kuat untuk berpuasa sampai dari pagi sampai maghrib. Yang terpenting adalah melatih anak dulu untuk persiapan mental dia, yaitu bagaimana agar dia mau berpuasa. Karena pada intinya adalah puasa itu kan bagi orang yang akilin balikin, orang yang berakal dan balik. Sedangkan dia kan masih anak-anak, jadi tidak perlu dipaksakan sampai maghrib, nanti tuh anak pingsan lagi. Terus bagaimana caranya? Baik, kita latih anak itu. Kata ulama, ada dua metode dalam melatih anak. Pertama at-targhib, kedua at-tarhib. Pertama adalah at-tarhib, yaitu dengan memotivasi anak. Misalnya, nah kalau kamu itu nanti puasa, nanti bapak kasih hadiah lebaran. Misalnya hadiahnya ya jangan yang ngablu, hadiahnya misalnya yang model seperti bapak belikan otopet, misalnya bapak belikan sepeda yang baru, nggak apa-apa, kita kasih sebagai bentuk adalah itu motivasi anak agar mau berpuasa, dilatih. Adapun dia nanti tidak kuat di pertengahan jalan, misalnya waktu zuhur, biarkan dia makan, nggak apa-apa, tapi setelah makan jangan makan lagi, terusin lagi sampai maghrib, nggak apa-apa, puasa 2 kali. Karena intinya adalah riyadhah, latihan agar si anak itu mau berpuasa terlebih dahulu. Atau memotivasi misalnya, nah nanti kalau misalnya kamu puasa kuat sampai 30 hari, nanti kita jalan-jalan ke taman safari, asik, kita pengen ke sana ya. Nah itu saya kasih ilustrasi begini, seorang anak at-targhibnya begini, motivasinya begini, ayah aku pengen ke mall dong. Nah, seorang ayah harus bijak. Gimana kata ayahnya? Boleh kita pergi ke mall, asalkan kalau ke mall kamu harus ceritain dulu sama ayah bagaimana kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Oh gitu ya? Baik, aku akan membaca buku. Aku akan buka YouTube. Atau sih anak sekarang bukanya adalah udah medsos YouTube, sehingga dia membaca, melihat, menerawang bagaimana kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kalau sudah bisa, maka saya akan bercerita, ayah, aku sudah tahu kisah Nabi Musa dan Fir'aun, bagaimana kisah yang sebenarnya. Menceritakan, maka dia lolos untuk ikut ke mall. Jadi ke mallnya dapat, cerita Nabi Musa dapat. Besok gini lagi, ayo aku ingin makan di stick dong, aku ingin makan pizza. Boleh, asalkan kamu harus hafal surah Al-Humazah misalnya, surah At-Tariq. Jadi dikasih motivasi, ayah aku kalau puasa 30 hari aku mau jalan-jalan ya. Boleh, tapi kuat dulu ya. Nah nanti di pertengahan jalan sumpama si anak itu tidak kuat, jangan dipaksakan. Itu bentuk daripada melatih at-targhib. Yang kedua adalah dari at-tarhib, mengancam. Bentuk ancaman ini adalah misalnya, saya kasih simpelnya adalah deskripsinya seperti ini. Kalau kamu besok tidak puasa lagi kayak kemarin, papa, ayah nggak akan kasih kamu uang jajan. Kalaupun kasih uang jajan yang biasa 5.000, bapak potong menjadi 2.000. Si anak itu kan jadi termotivasi. Dilatih, nggak apa-apa. Yang penting dilatih dulu, biarkan dia. Kita nggak usah bicara ikhlas atau tidak, karena dia masih anak-anak. Yang penting dilatih agar at-tarhib, yaitu tarhib itu ancaman, tapi dengan tujuan adalah untuk mendidik karakter anak agar menjadi kuat.
Sehingga nanti adalah si anak itu kuat dalam benteng bagaimana ketika sudah besar dia sudah mampu untuk dilatih perutnya berpuasa. Makanya like father like son, bapak itu anak itu bagaimana karakter si anak si bapak. Jadi bapak itu bagaimana mewarisi nanti anaknya. Maka kata Nabi, anak itu bagaimana di tempat tidurnya, di ranjangnya. Maksudnya bagaimana? Karakter anak itu adalah ngikutin bapaknya. Kalau bapaknya nggak puasa, jangan diharap anaknya puasa. Kalau ibunya tidak berpuasa, bangun sahurnya telat mulu, ya si anak bakalan kagak puasa. Terus gimana? Latih anak sejak dini. Dari mulai ibunya bangun tidur, ngajakin bangun sahur. Ayahnya juga memotivasi untuk sholat subuh. Bagaimana anak mau baca Al-Quran kalau orang tuanya nggak pernah baca Quran? Nah, gambarannya adalah ketika si anak itu adalah misalnya tahu-tahu ambil dompet ayahnya, di celananya ada uang, tahu-tahu anaknya ngambil uang. Kemudian ibunya manggil-manggil dia, ayah, itu anak kamu ngambil uang di celana kamu, siapa yang ngajarin? Panggil sama ayahnya. Sini kamu, kenapa kamu ngambil uang? Katanya, ya aku tahu ayah duit di situ. Ya sudah, dengan penuh rasa tangis dan penuh tertawa, maka si ibunya bilang begini sama ayahnya, ayah, kenapa nggak dimarahin sih begitu? Apa kata ayahnya? Dulu guanya begitu waktu masih kecil. Jadi sama modelnya, kalau bapaknya dulunya begitu, anaknya pasti ngikutin. Nah, terus bisa nggak dirubah? Bisa. Dengan cara apa? Tadi pelan-pelan kita latih anak agar dididik, terutama mental dalam berpuasanya. Sekali lagi, karakter anak beda-beda, nggak usah dipaksakan. Kalau dia kuat sampai jam 10, udah jam 10. Kalau dia kuat sampai siang, silahkan. Sambil nanti dicari motivasinya, membangun cerita-cerita, yaitu memotivasi bahwa fadilah berpuasa, keutamaan puasa, nanti juga dilatih bagaimana ancaman daripada orang-orang yang tidak berpuasa seperti apa, dan juga berikan motivasi-motivasi yang baik kepada orang tua terhadap anaknya, dalam hal ini adalah berpuasa, supaya nanti dia tambah kuat untuk menyongsong dia masa baliknya, dia sudah siap untuk melatih dirinya sendiri dalam arti puasanya. Ini saja mungkin singkatnya, agar kita semua yang punya anak, para pemirsa di rumah yang menyaksikan, bahwa kiranya kita dapat perhatikan dari sisi pandang at-targhibu wa tarhib, yaitu memotivasi dan juga adalah dengan bentuk kita ancaman. Yang dimaksud ancaman di sini adalah untuk mendidik karakter anak agar menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.